atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini Rabu 8 Februari 2023 kita boleh kembali bersama-sama. Sebelum melakukan aktivitas kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dalam program Hikmat Pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi landasan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah setia dalam pertemuan ibadah, yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Utomo. Ayat hari ini diambil dari Ibrani 10, ayat yang ke-24 sampai ke-25. Mari kita baca bersama. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, ada julukan unik yang disematkan kepada seorang Kristen, yaitu napas. Seseorang disebut napas karena kehadirannya hanya 2 kali setahun, saat kebaktian Natal dan Paskah saja. Harry Reasoner, seorang wartawan dan penyiar radio Amerika, memiliki pemikiran yang menarik demikian. Jika orang-orang Kristen tersentuh hanya setahun sekali pada hari Natal, bagaimanapun sentuhan itu tetap ada artinya. Sebab kita tidak tahu kapan seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Bisa jadi saat pagi-pagi di hari Natal mereka merenung dan Tuhan Yesus menjamah hatinya. Bisa juga melalui perayaan, konser Natal, paduan suara, atau melalui berbagai acara Natal yang diselenggarakan dan mereka mengalami sentuhan serta jamahan Tuhan. Sehingga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa tahu secara persis. Semua hal bisa dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menjamah hati seseorang dan berjumpa dengan Tuhan. Pernyataan Hari ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada jemaat Ibrani mengajarkan agar mereka penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, serta tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kehidupan beribadah orang-orang Kristen mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi. Kehadiran anggota jemaat dan simpatisan secara tatap muka belum sepenuhnya pulih. Beberapa orang memilih untuk melaksanakan kebaktian minggu atau persekutuan-persekutuan secara online dengan berbagai alasan. Pilihan dan keputusan beribadah secara tatap muka atau virtual harus didasari dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kesetiaan hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah menjadi krusial dalam mengarungi perjalanan kehidupan yang semakin tidak mudah. Persekutuan orang-orang Kristen menjadi sumber kekuatan dan kesempatan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap orang Kristen wajib semakin giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan saling menguatkan. Ciri iman sejati tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya ketika kami datang dalam sebuah ibadah. Betapa pentingnya ketika kami membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Benar, ketika kami beribadah seorang diri, semua bisa kami lakukan. Namun sejatinya kami kehilangan relasi, interaksi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami kehilangan komunitas di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah situasi yang sudah semakin baik, mampukan kami untuk berani datang dalam ibadah tatap muka, dan kami menyediakan diri dan hati kami untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami di gereja. Berkati kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan kita untuk datang kepadanya. Kita sebagai umat yang sudah ditebus diselamatkannya, berhimpun untuk menanti dan mendapat berkat kasih setianya. Ibadah dan persekutuan sangat membangun kehidupan. Setia dan tekun di dalamnya menyenangkan Tuhan. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan.